Selamat datang pendengar obsesif. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, namanya Vicario Renaldo. Mungkin kita akan ngobrolin dikit mengenai, topik yang mungkin sering didengar tapi jarang dibahas gitu ya. Terutama misalnya kalau kamu pendengar obsesif yang punya atasan, terus juga atau bekerja dalam suatu project yang memang punya leader yang harus di-report dan, jadi ini sebenarnya kita akan ngobrolin mengenai managing up gitu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik, kenalan dulu deh Vicario, mungkin banyak yang belum tahu nih pendengar obsesif mengenai Vicario, kesibukannya lagi ngapain sekarang, terus apa, background-nya sedikit seperti apa gitu, dan apa sih yang akan lu kerjain ke depannya gitu. Oke, thank you Suli, buat waktunya dan buat obrolan kita kali ini. Jadi halo teman-teman, nama gue Vicario. Gue sebelumnya kerja di manajemen consulting, terus juga di tech company selama kurang lebih total 7 tahun. Terus baru-baru ini gue baru resign dan gue berencana untuk menjadi seorang entrepreneur. Gue ngelakuin apa? Yang gue akan lakuin kurang lebih 3 hal. Gue akan jadi seorang content creator. Jadi gue create konten yang sifatnya isinya tentang personal development dan karir. Terus gue juga menjadi seorang trainer, di mana gue ngasih pelatihan kepada orang-orang tentang project management, tentang komunikasi, dan juga tentang soft skill. Dan yang terakhir adalah gue juga mau menjadi seorang konsultan, di mana gue ngebantu organisasi untuk grow to the next level. Karena itu relevan banget sama apa yang gue suka dan juga pengalaman kerja gue selama ini. Nah, dari itu semua gue tertarik banget buat sharing sama teman-teman hari ini tentang pelajaran yang pernah gue alami ketika melakukan yang namanya managing up. Oke, nah Vicario udah mention nih, apa namanya, background gitu ya, apa yang pengen lo lakukan, terus, Hmm, you mention about managing up. Sebenarnya managing up tuh definisinya apa sih, Vic? oke. Jadi managing up ini Mhm. mungkin adalah sebuah term yang tidak terlalu populer pada awalnya. Jadi managing up itu buat gue definisinya adalah situasi di mana kita itu perlu memanage atasan kita. Hmm. Nah, ide ini ketika gue pertama kali denger, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu lumayan kontradiktif. Karena gue pikir yang tugasnya memanage orang itu adalah atasan kita memanage kita. Ya, betul. Pada saat itu yang terjadi adalah hubungan gue dengan atasan gue kurang baik. Terus gue bener-bener kayak lumayan frustrasi nih, gimana ya caranya supaya gue bisa improve hubungan gue sama atasan gue. Dan ketika gue randomly googling gitu, tentang how to work better with your boss, kayak how to work more effectively with your manager, itu ngelit gue ke sebuah section di Harvard Business Review tentang yang namanya managing up gitu. Dari situlah gue belajar tentang tadi konsep managing up, di mana kita belajar buat memanage atasan dan pentingnya managing up gitu. Sebagai seorang karyawan terhadap atasannya gitu. Nah, mungkin gue bisa jelasin juga kayak kenapa sih managing up itu tuh penting. Nah, managing up itu tuh penting karena nggak cuma atasan kita yang sebenarnya bisa memanage kita, pekerjaan kita seperti apa, tapi managing up itu penting karena itu yang akan bikin pekerjaan kita jadi jauh lebih mudah. Kita jadinya Mmm. bisa menentukan gimana sih cara cara kerja yang enak sama atasan kita. Nah, ini lumayan nggak populer karena seringkali yang terjadi adalah, kalau kita punya bos yang nggak enak atau punya bos yang nyebelin, ya udah terima aja namanya juga kerja, gitu. Atau Iya. kayak, ya udah deh, kalau bos lu lagi nggak enak, ya udah lu berarti nggak hoki aja, lu punya bos Mhm. nggak oke, gitu. Nah, managing up ini adalah cara yang lebih proaktif supaya kita itu bisa juga menikmati work life yang lebih baik, gitu. Biarpun kita nggak punya atasan yang ideal. Mmm. Oke. Nah berarti, eee, contohnya kayak apa? Mungkin tadi kan udah jelasin teorinya ya, kurang lebih Boleh gambaran konkret boleh. ini kayak apa. Nah gambaran konkretnya misalnya kayak apa sih? Boleh banget. Jadi, contoh gambaran yang konkret adalah gini, gue pernah punya atasan, di Mhm. mana atasan gue itu punya rencana terhadap karir gue. Jadi dia itu punya rencana bahwa, oke, dia pengen gue itu ngerjain sebuah subjek, right? Waktu itu subjeknya adalah dia pengen gue lebih terkonsentrasi terhadap project-project yang sifatnya lintas divisi, gitu. Nah, tapi gue setelah ngerjain 2 3 project yang lintas divisi, gue ngerasa kayak, "Aduh, gue kayak lagi nggak mau ngerjain project kayak begini dulu deh, for a while," gitu. Nah, seringkali yang terjadi tanpa managing up adalah, ya udah deh, kan dia atasan kita gitu. Jadi ya udah nanti kalau dia tiba-tiba nyuruh kita ngerjain yang pekerjaan yang kita nggak mau, ya udah terima aja, toh kita kan memang bawahannya, gitu. Nah, tapi gue menolak untuk menerima begitu aja, gue mencoba dulu untuk
gimana Hmm. sih gue membuat sebuah case di mana gue lebih diarahkan ke arah aspirasi karir yang gue mau. Jadi gue bilang ke dia waktu itu ketika punya one-on-one conversation, "Hai bos, thank you banget loh buat kesempatannya dan buat opportunity-nya gue dikasih project lain yang lintas divisi. Nah, cuma udah beberapa lama ini gue udah ngerjain project lintas divisi dan gue udah cukup belajar banyak. Nah, untuk project berikutnya gue pengen nyoba ngerjain project-project yang lebih spesifik. Karena kalau project yang lebih spesifik, gue jadi belajar hal baru juga. Gue bisa dealing sama stakeholder dengan lebih efektif. Gue lebih bisa bikin domain expertise yang lebih oke gitu. Dan itu juga beneficial buat tim kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah, kira-kira boleh nggak ya kalau gue lebih ngerjainnya project-project yang seperti itu? Nah, jadi seringkali hal kayak gitu tuh kita berasumsi gitu sama atasan kita. Oh, atasan kita tahulah yang terbaik buat kita. Well, Hmm. mereka mungkin punya some ideas tentang apa yang bagus buat kita, tapi kitanya juga yang perlu melakukan our part ke manajer kita untuk kasih tahu sebenarnya apa nih yang kita cari di karir kita, supaya kita bisa sama-sama saling menolong. Begitu mungkin salah satu contohnya, Sulit. Oke, jadi sebenarnya justru ada part di mana yang penting ya, ada sesi di mana ada one on one conversation antara Exactly. bawahan sama atasan, ada ruang aman untuk menyampaikan space bahwa ada aspirasi karir yang ingin lo pursue gitu ya. Berarti kan Betul, asumsi gue, correct me if I'm wrong ya, berarti kan lo udah pernah ngerjain project yang serupa sehingga lo pengen betul, di-assign project yang lain gitu kan. betul, Eh, betul, Dan apa, ketiga ya kadang-kadang atasan kita nggak punya gambaran whole komprehensif mengenai, aspirasi kita gitu sehingga itu perlu betul. diucapkan. Ya, oke. Yep, Instead of malah jadi pasif agresif ya, ya udahlah diterima aja exactly. gitu ya. Oke, oke. Benar, benar. Diterima aja terus tiba-tiba malah resign atau nggak happy gitu kan. Malah jadi kita nggak fair, kita nggak doing our part Ya, di ya. dalam hubungan atasan bawahan ini gitu. Oke. Nah, kira-kira saat menyampaikan aspirasi itu kan sebenarnya kan bisa terjadi dua hal ya pasti, bisa diakomodir, bisa enggak. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebagai karyawan kalau memang permintaannya saat ini belum bisa diakomodir karena kebutuhan organisasi, misalnya gitu? Apakah dia harus siap dengan kekecewaan, siap dengan penolakan, atau siap bahwa permintaannya itu tidak bisa instan gitu dipenuhi? Iya, iya. Good question, Suli. Itu emang kenyataannya seringkali seperti itu gitu. Mhm. Karena seringkali kan kayak ketika kita di-assign melakukan sesuatu, itu gabungan antara aspirasi kita dengan kebutuhan organisasi. Ya. Dan di beberapa kasus biasanya ada juga momen di mana kebutuhan organisasi yang menjadi prioritas. Jadi kita Mhm. mungkin perlu melakukan hal yang kita tidak terlalu suka gitu. Nah, biasanya ketika berada di situasi kayak gitu, ada beberapa hal sih atau beberapa tips yang bisa gue share. Pertama adalah nggak apa-apa kalau kita bete. Wajar banget gitu. Kalau kita udah mau Oke. sesuatu, kita mengusahakan dan kita nggak dapet, terus kita nggak suka tuh wajar banget gitu. Itu sangat manusiawi. Biasanya gue kalau ada momen-momen bete gitu, gue allocate mungkin 24 jam sampai 2 hari untuk kayak kesel gitu. Kayak oh mau ngapain? Mau Di jalan-jalan dulu, mau mau oh, oke. meluapkan dulu silahkan gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah after that itu ngapain? Tips kedua dari gue adalah apapun yang kita dapetin, lakuin yang terbaik di kesempatan tersebut gitu. Nah, jadi gue punya sebuah story yang ini menarik banget dan sangat fresh buat gue. Jadi gue ingat banget dulu gue tuh pernah diminta ngerjain sebuah project. Projectnya itu adalah implementasi sebuah tool yang namanya Asana. Jadi Asana itu sebuah software buat project management. Yang waktu itu gue lead lah proses implementasinya di kantor gue. Waktu gue di assign project itu gue nggak terlalu suka karena aduh gue lagi nggak mau ngerjain project yang lintas divisi nih gitu. Gue lagi suka banget sama project gue yang sebelumnya, tapi tiba-tiba gue dikasih project itu. Nah, cuma gue mencoba untuk kayak yaudah nih gue dikasih project ini, gimana kalau gue nggak melakukan yang terbaik aja. Terus gue lakuin yang terbaik, akhirnya gue building network, gue jadi punya expertise di Asana itu. Sekitar sebulan yang lalu, tiba-tiba gue dikontak dan ada sebuah project consulting gue di mana mereka itu minta gue implementasi Asana gitu. Dan itu tidak akan terjadi kalau dulu gue nggak menerima project itu dan melakukan a good job. Karena apparently si orang yang reach out ke gue ini adalah mantan teman kantor gue, dan mereka ngeliat kerjaan gue di kantor gue yang sebelumnya, terus kayak, sekarang kantor kita lagi mau pakai Asana, kita pengen kerja bareng sama lo dong, gitu. Nah, jadi kita nggak akan pernah tahu, kayak Hmm. dari apa yang kita lakuin, itu akan ngebawa kita ke future yang seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu gue ngerjain project-nya dan gue ngerjainnya kayak setengah niat, orang akan ngelihat dan kayak, ngapain kerja sama si Ya, Vicario, dia ya. pasti nggak akan niat lah kalau ngerjain kayak begitu. Gitu. Jadi
ketika kita itu mendapatkan apa yang kita nggak suka, itu kesempatan kita banget buat kita tuh belajar dan justru nanti bisa something good come out of it gitu. And tips yang ketiga, kalau gue bisa tambahin lagi adalah nanti, nah biasanya ya, and then this is a very important tips, terutama buat teman-teman yang lagi mengincar promosi atau naik gaji. Semakin banyak kerjaan yang lo nggak suka, tapi berguna buat organisasi yang lo lakukan, semakin lo punya banyak aset yang nanti bisa lo gunakan ketika lo mencoba untuk negosiasi gaji atau promosi. Gitu. Karena lo jadi punya business case atau punya bahan untuk menunjukkan ini lo yang udah gue kontribusikan terhadap company gitu. Nah jadi justru ini kesempatan banget gitu untuk teman-teman nggak cuma belajar hal baru, tapi menabung kebaikan atau menabung aset yang dimana nanti ngebantu ketika dibutuhkan untuk promosi atau untuk nego gaji. Wah, itu tips penting tuh, menarik ya. Sangat, Terakhir sangat, tuh. Oke, sangat. berarti kan sebenarnya gini, oke, berarti kalau ada perasaan yang nggak nyaman coba di-embrace dulu, dicerna dulu nih 2 hari, jangan lama-lama ya, untuk semua untuk rasa-rasa itu. Kalau nggak nyaman ya dirasain dulu kayak apa, terus kemudian ya akhirnya harus back to reality ya. Kira-kira kalau gue take these chances sebenarnya akan unlock apa sih in the Ya, future, gitu. Nah, betul. unlock apa in the future ini juga could be leads to promotion, either bisa jadi dia promotionnya di perusahaan tersebut, bisa juga memang dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar kan, ya nobody knows ya. Oh, benar Uh, juga. Benar-benar. dan sebenarnya gini, karena lu adalah praktisi di berminat di personal development gitu ya. Kira-kira dari ketiga ini dan kemudian managing up tadi gitu ya, kalau kita kaitin sebenarnya apa traits utama yang mesti dimiliki oleh bawahan gitu, supaya si 3 tips ini tuh bisa terjalan dengan baik gitu. Oke. Kalau gue bisa nyebut satu, menurut gue adalah proaktif. Proaktif. Paling penting kita itu proaktif sebagai bawahan gitu. Jadi kunci managing up tuh sebenarnya adalah gimana kita itu bisa ngebantu atasan kita supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Melakukan pekerjaan mereka dengan baik kan macam-macam, misalnya project-nya, atau misalnya memanage kitanya, gitu. Gimana dia memanage timnya supaya tetap terjaga. Ya kita bantulah gimana supaya dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu. Karena ketika bos kita bersinar, gitu, kita juga dapat kesempatan lebih buat bersinar. Gue ngerti sih, nggak semua bos juga kalau bosnya bersinar tuh akan shining kreditnya buat kita. Tuh. Tapi biarpun bos kita nggak shining kredit buat kita tetap punya skill dan punya ilmu yang kita dapat. Skill dan ilmunya tuh nggak akan hilang biarpun bosnya nggak memberikan kredit buat kita. Dan kalau misalnya teman-teman sudah memberikan yang terbaik buat atasannya, tapi atasannya nggak ngasih kredit, tidak memberikan promosi, padahal lo udah nyoba, ya mungkin itu waktunya untuk mencoba untuk mengeksplor tim lain atau organisasi lain gitu. Tapi nggak ada ruginya sama sekali menurut gue dengan kita itu menjadi proaktif. Karena kita ngelakuin itu bukan buat atasan kita, tapi paling terutama adalah mulai buat diri kita sendiri gitu. Karena kita pengen memberikan yang terbaik buat diri kita dan buat karir kita. Ya, itu penting tuh ya. Sebenarnya kita managing up itu untuk managing ourselves juga. Betul. Ya. Oke. Proaktif ya. Dan kayaknya menurut gue ada growth mindset juga ya. Pada saat tuh terima di offer, kayaknya harus ada apa ya, dalam internal proses kita juga harus bisa understand ini akan leads to apa sih. Dan kayaknya kalau misalnya belum jelas atau belum clear, sebaiknya ditanyakan aja gitu semuanya. Oh iya, Iya nggak setuju sih? banget. Transparent Setuju banget. communication ya ada di situ. Setuju banget. And I think kalau kita mau bahas sedikit tentang growth mindset ya. Jadi growth mindset kan adalah sebuah kepercayaan di mana kita itu bisa berubah. Gitu. Lawannya kan fixed mindset di mana ya udah kita tuh bakal gitu-gitu aja. Buat gue tuh growth mindset sangat ada di setiap komponen managing up. Karena seringkali kita mungkin punya atasan yang akan membuat kita mempertanyakan gitu. Apakah cara kerja kita udah benar atau tidak. Contohnya, misalnya adalah gue pernah punya atasan di mana atasan gue itu secara technical knowledge tidak lebih tahu banyak dari gue. Gitu. Gue pernah punya atasan yang seperti itu. Gue yang dulu mikir bahwa, wah orang kayak gini nggak boleh jadi atasan gue. Atasan gue tuh harus Oh iya, technically jauh banyak lebih jago banget tuh. dari gue. Iya. Banyak banget yang Technically ngerasa gitu. harus jauh lebih jago dari gue. Kalau misalnya gue nanya, dia tuh harus punya semua jawabannya. Gitu. Nah, tapi di situ gue belajar untuk mengubah cara pikir gue bahwa, tunggu, dengan konteks company yang berbeda, konteks manajer yang berbeda, mungkin ekspektasi gue terhadap manajer juga perlu berbeda. Gitu.
Akhirnya gue bergeser nih, daripada gue mengekspek bahwa ada sebuah ideal bentuknya manajer seperti apa, ya gue ngelihat manajer seperti apa yang gue punya, dan gimana caranya gue menggunakan kelebihannya supaya kita bisa kerja bareng, dan gimana gue bisa menambal kekurangannya. Di konteks yang kayak tadi gitu, manajer gue yang kurang punya domain expertise, tapi dia tuh jago banget untuk urusan gimana dia dealing sama stakeholder yang lain, gimana dia memperjuangkan aspirasi Hmm. karir gue. Ya udah, setiap kali gue minta tolong sama dia di dua hal itu gitu. Untuk hal domain expertise, gue minta tolongnya sama orang lain lagi, atau gue belajar sendiri. Dan gue membantu untuk bahkan to some extent mengedukasi bos gue gitu. Of course dengan cara yang bukan menggurui ya, bukannya Ya, kayak, oh ya. bos lo harus tahu gini 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 gini. Tapi kita bisa ngelakuin secara casual aja. Oh ya, tadi gue belajar hal baru itu begini 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 gitu. Jadi Hmm. seringkali kita nggak mau, kan kita nggak mau menggurui atasan kita gitu. Nggak juga, kadang-kadang mereka tuh pengen tahu gitu. Cuma dengan cara yang nggak membuat mereka itu merasa direndahkan. Karena again, nggak ada orang yang senang direndahkan, terutama Ya, seorang atasan yang nggak mau direndahkan sama bawahannya gitu. ya, ya. Oke. Proaktif ya, make sense sih. Dan Proaktif, growth mindset. Oke. growth mindset, obviously. Ya. Adakah challenge lain yang mungkin dihadapi saat managing up? Kalau tadi kan kita udah ngomong berarti kan ada managing expectation, siap dengan penolakan. Ada lagi nggak kira-kira apa yang lo temui gitu dari pengalaman? Challenge lain dari managing up ini? Oke. Jadi kan yang so far yang udah kita bahas itu kayak challenge-nya kan sebenarnya adalah kita mungkin kerja sama tipe-tipe bos yang berbeda gitu. Oke. Terus mungkin challenge lainnya adalah kita mungkin sering dapat bisikan-bisikan yang kurang enak aja kali ya. Kalau kita itu managing up gitu. Let's say misalnya kita punya bos yang kurang oke, terus kita cerita ke teman kita, terus sama kita, udahlah ngapain lo memperjuangkan hubungan ini gitu. Udahlah lo resign aja atau lo pindah kantor aja gitu. Jadi seringkali challenge terbesar managing up adalah kita tidak selalu langsung mendapatkan manfaatnya dalam waktu dekat gitu. Yang tadi gue sebutin semua kan ya again ya, karena ini adalah sebuah story, sebenarnya itu nggak berlangsung seinstan itu gitu. Dari momen gue bertekad untuk memperbaiki hubungan atau membangun hubungan baik sampai benar hubungannya jalan, ya mungkin itu 6 bulan sampai 1 tahun gitu, at least gitu. Karena yang namanya trust itu memang perlu dibangun. Ya. Kita trust ke atasan kita trust sama kita gitu. Dan biarpun kita semua pengen hal itu terjadi dengan cepat, bisa sih banyak banget cara untuk membuat trust itu terjadi dengan lebih cepat, tapi tetap masih ada waktu yang dibutuhkan. Seringkali di momen itu kita nggak sabar. Yang kayak, udah deh, kayaknya kita emang nggak punya chemistry aja kerja bareng. Kayak gue Iya. agak-agak gimana ya kalau misalnya ada orang langsung kayak, gue nggak ada chemistry ini kerja sama orang ini gitu. Karena gue pernah punya pengalaman kayak gitu. Gue pernah punya atasan, terus atasan baru gitu. Terus kayak waktu gue dapet atasan ini, gue udah denger banyak review negatif tentang atasan ini gitu. Kayak atasan ini tuh nggak oke banget, bla 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 bla. Jadi dari awal tuh gue langsung kayak, males Bias. banget ini kayaknya Ya. bos terakhir gue nih, kayak 2 Ah, bulan kerja sama dia gue resign gitu. Atau even oke. waktu gue denger dia jadi atasan, gue kayak, gue kayak mau cari kerjaan lain deh. Turn out dia tuh atasan terbaik gue gitu. Turn out Ah, bener-bener ternyata oke banget gitu. Ternyata banyak yang gue denger selama ini itu terjadi di luar konteks. Jadi kayak misalnya orang ini tuh nggak terlalu efektif sebagai atasan ketika dia perlu mimpin tim yang isinya 50 orang. Tapi ketika dia manage-nya gue doang, ternyata dia manage-nya jago banget. Dan bener-bener style kerjanya cocok. Karena kan seringkali juga atasan itu nggak work well sama bawahannya karena cara kerjanya berbeda, dan salah satu baik atasan atau bawahannya tidak menyesuaikan gitu. Nah, jadi justru itu benar-benar mengubah cara pandang gue terhadap kita jangan terlalu judgy dulu deh sama atasan gitu. Justru semakin beda, semakin bisa kita coba gitu. Apakah kita jadi bisa belajar hal baru? Ya, ya. Ya, tapi gue setuju banget lah, itu kuncinya adalah proaktif. Sampai gue Ya, udah menahbiskan bahwa inisiatif adalah kompetensi yang tak akan pernah lekang oleh waktu. exactly, Mau lo sepintar apapun di kuliah ya, kalau lo kerjaan exactly. nggak inisiatif tuh bye. Betul, betul, betul. Dan again, dulu dulu gue student yang lumayan oke gitu, tapi kayak giliran kerja gue awalnya juga nggak proaktif, karena gue nggak tahu ternyata kita tuh harus proaktif gitu. Iya, Karena gue iya pikir sih. kayak kita bakal disuapin sama atasan kita bakal dikasihin semuanya, kita tinggal Heeh, ngerjain aja gitu. Ternyata enggak. Gitu. Oh, ternyata kayak gitu loh caranya menavigasi tempat kerja. Gitu. Jadi iya. belajar hal baru. Oke. Nah, sebenarnya tadi kayak lu bilang kan, atasan itu kan sebenarnya beda-beda ya, style-nya, cara Betul. kerjanya, terus cara manage bawahannya juga beda-beda. Terus kira-kira
gimana ya cara bisa adaptasi gitu sama atasan yang beda-beda ini? Oke, cara kita adaptasi sebenarnya beberapa step. Jadi step yang pertama adalah kita observasi dulu. Seringkali dari awal, kita nggak menghabiskan waktu buat observasi. Observasi itu adalah benar-benar kita lihat nih, atasan kita nih kecenderungan cara kerjanya seperti apa, personality-nya seperti apa, dia sukanya di engage-nya seperti apa. Contohnya adalah, ada atasan yang kalau misalnya meeting, semua dokumennya harus siap. Ada atasan yang kalau meeting, oh gue sukanya brainstorming style. Atau ada yang sukanya, enggak, kita ngopi aja gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja santai, tapi bebet gitu. Ada yang kayak, oh enggak, meeting tuh harus formal. Jadi, hal-hal sekecil itu kita benar-benar observe. Terus ketika misalnya meeting gitu, apa hal-hal yang di meeting dia perjuangin banget. Nah, jadi benar-benar kita melakukan observasi. Nah, kalau lo beruntung, lo mungkin punya atasan yang open, di mana lo bisa punya have one-on-one conversation dan lo tanya aja langsung gitu. Tadi di meeting tadi lo kayaknya agak marah deh ketika ngebahas topik ini. Emang ada masalah apa sama topik tersebut? Jadi biasanya kalau Oh. di lingkungan yang lebih nggak hierarki bisa ngobrolin hal yang kayak gitu gitu. Di meeting tadi kayaknya lo agak bingung ya di sini gitu. Emang kenapa gitu? Bisa benar-benar kayak temen gitu. Nah, tapi kalau misalnya di banyak kasus lo nggak sedekat itu gitu dan mungkin ya masih ada sedikit jarak, fokusnya di observasi. Gitu. Jadi benar-benar perhatiin Hmm. cara mereka kerja, cara mereka nulis email, dan cara mereka ngechat. Jadi benar-benar gue tiap kali punya atasan gue akan observe mereka gila-gilaan. Setelah di-observe, step berikutnya adalah gue jadi tahu kan, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka jago, apa yang mereka nggak jago. Nah, gue itu secara deliberate menjadikan diri gue seperti air gitu. Ya udah, gue ngisi bagian yang mereka kosong. Oh, ternyata atasan gue nih kalau meeting, misalnya gue pernah punya yang kayak tadi itu, gue bilang, atasan gue nggak punya domain expertise yang dalam di situ. Jadi kalau meeting tuh komentar dia komentar yang normatif dan kurang add value jadinya gitu. Tapi gue tahu dia tuh mencoba yang terbaik gitu di meeting tersebut. Ya udah, jadinya gue tahu, oh ini nih, artinya gue nggak perlu banyak nanya tentang domain ini ke dia, tapi gue cukup melakukan banyak pengayaan aja supaya gue bisa bantu dia di meeting-meeting selanjutnya. Tuh. Jadi kita Hmm. menyesuaikan terhadap atasan kita. Itu sih, jadi itu step yang keduanya. Step yang ketiganya obviously adalah regular feedback session. Jadi menurut gue regular feedback session ini sangat tidak bisa di skip gitu. Di beberapa perusahaan atau ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, seringkali ya one on one itu cuma terjadi kalau habis performance review aja, which is kayak 6 bulan atau kadang-kadang 1 tahun, Ya, dosa tiga numpuk nih. bulan gitu. Udah lupa lagi Exactly. bahkan. Makanya gue sangat beruntung karena mungkin karir pertama gue kan di manajemen consulting ya. Dulu tuh beneran kita tuh weekly atau seminggu 2 minggu sekali gitu. Mm-mm. Jadi dari gue membuat kesalahan sampai dapat feedback sampai bisa benerin tuh jadinya tight banget gitu. Dan sejak itu gue sangat terbiasa untuk punya feedback loop yang sangat tight. 1 sampai 2 minggu tuh one on one gitu. Terutama kalau misalnya kita kerjanya deket ya. Jadi benar-benar bisa banyak yang bisa diobrolin lah gitu sama atasan kita. Hmm. Ya, ya. Oke. Observasi dan regular feedback session ya. Sama Betul, ya emang harus menyesuaikan. observasi ya. Di meeting dia apa sih yang dia perjuangkan itu tuh ini sih. Itu benar. Sangat sangat banget, berasa banget. Dan apa ya, mungkin yang gue share ini memang semuanya butuh waktu, teman-teman. Nggak Ya, langsung begitu lo dengerin ini, oh langsung bisa gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan mulai dari kayak even di meeting Zoom, di meeting biasa bisa mulai lihat gitu. ya, ya. Ya atau sebenarnya ngobrolnya pas lunch session ya kalau memang ada chance ya lunch bareng. Kan Betul, suasananya lebih betul, santai ya nggak sih? betul. Or even ya, if we can go a bit personal di sini gitu. Misalnya kita tahu atasan kita tuh punya komitmen lain di luar pekerjaan. Apakah misalnya punya keluarga, atau misalnya punya komitmen di organisasi gitu. Yang Mm-mm. dimana mungkin atasan kita juga pengen make time buat hal-hal seperti itu. Ya kita bisa dengan proaktif untuk, oh misalnya gue tahu nih atasan gue nih setiap hari Selasa harus balik jam 4 sore gitu. Misalnya karena dia itu ada acara komunitasnya jam 5 gitu. Ya kita bisa proaktif dengan oke, pokoknya gue setiap hari Selasa jam 4 gue akan ready untuk nge-backup supaya manajer gue bisa tenang melakukan kegiatan organisasinya dia gitu. Siapa manajer yang nggak suka gitu ketika Iya. dia itu punya komitmen lain di luar pekerjaan gitu. Terus bisa di backup dan bawahnya bilang nggak apa-apa, lo pergi aja bos buat acara lo karena gue tahu itu penting buat lo. I'll get this done gitu. Ya kan? Hmm. Ya, ya.
Wow, tips yang sangat praktikal tuh ya dan sangat bisa Sangat diterapkan. sangat.